Sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca hamdalah dan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Selain itu, dalam keadaan tertentu, kita bahkan dianjurkan untuk mengungkapkan syukur dengan bersujud, yang disebut dengan sujud syukur. Jadi, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Hukum sujud syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban kita sebagai hambanya. Sementara itu, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud syukur adalah sunnah. Dalil sujud syukur. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hasanuhu. Artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Sebab-sebab sujud syukur. 1. Karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. 2. Mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. 3. Terhindar atau selamat dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Syarat sujud syukur. 1. Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat. 2. Menghadap kiblat sebagaimana sholat jika mengetahui arah kiblat. 3. Menutup aurat. Rukun sujud syukur. 1. Niat, yaitu menyengaja mengerjakan sujud syukur. 2. Takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. 3. Sujud sambil membaca doa sujud syukur. 4. Duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. 5. Salam sesudah bangun dari sujud. 6. Tertib. Bacaan sujud syukur. Adapun bacaan yang masyhur dibaca ketika sujud syukur adalah Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada Allah, zat yang menciptakannya, yang membukakan pendengarannya dengan daya dan kekuatannya. Maha mulia Allah sebaik-baik zat yang maha mencipta. Hikmah sujud syukur. 1. Mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. 4. Sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. 5. Mendapatkan pahala dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. 6. Membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Sujud sahwi. Pengertian. Secara bahasa, arti kata sahwi berasal dari kata saha yashu sahwan, yang berarti lupa atau lalai. Jadi, sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Bacaan sujud sahwi. Adapun bacaan sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Artinya, Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Hukum sujud sahwi. Hukum sujud sahwi adalah sunnah, sehingga sholat yang dilakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Namun bila imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Dalil sujud sahwi. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrahi syakka falyabni ala mastaiqona thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima
Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatuhu. Wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaiton. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian merasa ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim. Sebab-sebab sujud sahwi. 1. Meninggalkan sunnah ab'ad. 2. Ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. 3. Mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. 4. Memindahkan rukun qauli, ucapan, kepada yang bukan tempatnya, misalnya membaca Quran surat Al-Fatihah ketika ruku. 5. Ragu jumlah rakaat. Waktu pelaksanaan sujud sahwi. Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan 2 kali sujud. Namun, dalam kondisi tertentu, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Yang pertama, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. 1. Lupa mengerjakan sunnah ab'ad dan teringat sebelum salam. 2. Ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan, dan musolli atau orang yang sholat tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat. Yang kedua, sujud sahwi yang dilakukan setelah salam dikarenakan 1. Terdapat penambahan jumlah rakaat sholat. 2. Terdapat penambahan gerakan dalam sholat. 3. Ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Hikmah sujud sahwi. 1. Menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. 2. Menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. 4. Menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut ayat sajdah. Jadi, ketika ayat sajdah tersebut dibaca, baik orang yang membaca atau yang mendengarnya disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud ini boleh dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah sunnah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita adalah makhluk yang sangat lemah. Hanya dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Di dalam mushaf Al-Quran, ayat-ayat sajdah ditandai dengan tanda tertentu seperti kubah. Hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, baik dan bernilai pahala bila dilaksanakan, namun tidak berdosa bila ditinggalkan. Tetapi dalam sholat berjamaah, ketika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian. Dalil sujud tilawah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bisajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Rawahu Abu Dawud. Artinya adalah Nabi membacakan Al-Quran kepada kita, maka ketika melewati ayat as-sajdah, beliau bertakbir dan bersujud, dan kami pun bersujud bersamanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah sunnah dilaksanakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajdah, yaitu yang pertama, surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua, surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 49 sampai 50. Yang keempat, surat Al-Isra ayat 109.
Yang kelima, surat Maryam ayat 58. Yang keenam, surat Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh, surat Al-Hajj ayat 77. Yang kedelapan, surat Al-Furqan ayat 60. Yang kesembilan, surat An-Naml ayat 25 sampai 26. Yang kesepuluh, surat As-Sajadah ayat 15. Yang kesebelas, surat Shad ayat 24. Yang ke-12, surat Fusilat ayat 37 sampai 38. Yang ke-13, surat An-Najm ayat 62. Yang ke-14, surat Al-Insyiqaq ayat 21. Dan yang ke-15, surat Al-Alaq ayat 19. Syarat sujud tilawah. 1. Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat sujud. 2. Menutup aurat. 3. Menghadap kiblat. 4. Setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Rukun sujud tilawah. 1. Niat melakukan sujud tilawah. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud sekali, diawali dengan bacaan takbir. 4. Duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. 5. Salam. 6. Tertib. Bacaan sujud tilawah. Adapun bacaan ketika sujud tilawah adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada Allah, zat yang menciptakannya, yang membukakan pendengarannya dengan daya dan kekuatannya. Maha mulia Allah, sebaik-baik zat yang maha mencipta. Tata cara sujud tilawah. Yang pertama, di dalam sholat. Apabila sholat sendirian, caranya adalah begitu mendengar atau membaca ayat sajdah dalam sholat, langsung takbir untuk bersujud sekali tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika imam membaca ayat sajdah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi apabila imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Yang kedua, di luar sholat. Begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajdah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Bertakbir seperti takbiratul ihram, kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud. Setelah itu, bertakbir untuk duduk, kemudian salam. Hikmah sujud tilawah. 1. Dihindarkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar. 3. Mendekatkan diri kepada Allah, zat yang maha pencipta. 4. Menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama. 5. Menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Membuktikan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.